Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barusan kita dikejutkan oleh orang-orang pintar tapi yang tidak mempunyai adab sama sekali, nggak mempunyai otak sama sekali, orang yang nggak mempunyai perilaku baik sama sekali, datang ke makam salah satu keluarga yang tidak mempunyai adab sama sekali. Ini manusia jenis apa ini? Coba kita dengarkan dulu ya. Cekidot. Akhirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961, kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, kalau sama ibu-ibuan. Jadi kalau kita ambil hipotesis dari Bambang Tri, kan kalau Bambang Tri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yok Mei Hua, yang kemudian meninggal tahun 2018 di Singapura. Satu pengumuman yang ini terus, mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau rusak ya sopo ya kan, ya, berarti sering dirusak berarti ya kan. Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Ini masih tulisannya kok kita bisanya diterang gitu. Namanya juga detektif. Oh, bukannya mohon dititipkan Pak RT kuncinya. Pak RT. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini manusia laknatullah, sama sekali nggak beradab. Aduh. Ini manusia atau iblis ini. Orang di mana-mana yang namanya masuk pemakaman itu ada adabnya, ada sopan santunnya. Agama apapun mengajarkan itu. Ini boro-boro memakai adab masuk ke pemakaman. Astagfirullahaladzim. Gua harus ngomong apa kepada kalian? Biadab betul perlakuan kalian ini. Kalian ngaku doktor, ngaku ahli, ngaku profesor, ngaku orang berpendidikan, tapi perilaku kalian orang yang nggak waras. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masa gue harus ngajarin kalian adab sopan santun masuk ke pemakaman? Masa gue harus ajarin? Itu kan basic banget. Kalau orang muslim wajib mengucapkan Assalamualaikum ya ahli kubur dan lain seterusnya. Tapi tidak-tidaknya adab orang masuk pemakaman itu ada. Ada sebagian ulama yang menganjurkan supaya alas kaki dilepas. Loh, ini masuk ke pemakaman, datang ke pemakaman, ya, bukan mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan menyadari kelak kita juga akan seperti yang sudah meninggal, tapi justru malah mengolok-ngolok. Kan kalian ini kan perilaku setan. Yang kalian ikuti kan perilaku iblis. Masuk ke pemakaman, dia bilang kuncinya rusak. Oh, dirusak sama orang, kenapa nggak dititipin RT? Masuk ke pemakaman, oh ini mungkin ibu sambung, ibunya kurang panjang disambung. Bajing. Ini manusia-manusia yang iblis ini. Pada gila kalian ya udah ya. Hanya untuk kepentingan politik, hanya untuk kepentingan kalian mengorbankan semuanya. Setan ini mah. Pada gila kali ya. Hanya karena kebencian kalian korbankan segala-galanya. Yang kalian punya suami kemarin hadir di pemakaman, ingetin suami kalian. Yang kalian punya istri kalian datang ke pemakaman mereka, ingetin kalian. Yang kalian punya anak, orang tua kalian berperilaku seperti setan, ingatkan mereka. Itu perilaku iblis. Astagfirullahaladzim.
Kalian sudah dikuasai iblis. Itu pada gila kali ya? Astagfirullahaladzim. Negara membiarkan perilaku-perilaku yang seperti ini. Ini loh, kalian pikir nggak lebih berbahaya dari seorang teroris? Mereka lebih semut saja, tidak mematikan orang langsung dengan bom, tapi mereka memecah belah bangsa ini. Kalian nggak pikir itu? Polda Metro Jaya dengan kejadian ini akan masih membiarkan terus mereka berkeliaran di Indonesia ini? Masih? Astagfirullahaladzim. Laknatullah, benar-benar laknat kalian. Nggak ada dalam ajaran agama manapun datang ke pemakaman berperilaku seperti itu, mengolok-olok, ketawa-ketawa, cengangas-cengingis, saling lempar jok. Ini kalian manusia apa iblis? Kalian ini manusia apa iblis? Lu pada gila kali ya? Orang didiamkan, dipikir orang nggak bereaksi. Kalian hahaha, seolah menguasai semua media ini, seolah menguasai masyarakat Indonesia ini. Kalian berhasil. Bukan begitu, kalian tuh sedang dibiarkan. Lu pada gila kali ya? Kalian udah gila kali ya? Kalian kurang puas ngejar-ngejar Pak Jokowi. Kalian ingat omongan kalian pengen menghancurkan Pak Jokowi dan keluarganya. Ini kalau secara hukum kalian sudah habis sebenarnya, tapi Pak Jokowi tidak bereaksi, diam saja. Ingat itu? Mungkin ini adalah langkah-langkah kalian yang lakukan sekarang hari ini setelah kemarin ngejar-ngejar ijazahnya Gibran. Nggak berhasil, mentok. Sekarang orang sudah meninggal pun kalian kejar-kejar. Betapa biadabnya mereka ini. Luar biasa ini biadabnya ini. Orang yang sudah meninggal loh. Sekarang bayangkan kalau besok saya datang ke almarhum orang tua kalian, gua acak-acak kuburnya, apa yang kalian rasakan? Gua hina di depan pemakaman orang tua kalian, apa yang kalian rasakan? Gua caci maki di depan makam kalian bahwa almarhum, almarhumah, anak kalian sekarang masih hidup tapi bikin ribut terus di dunia. Bayangkan kalau gua itu lakukan kepada orang tua kalian yang sudah meninggal. Coba mikir. Biar nggak terlanjur gila. Coba mikir. Kalau seandainya itu terjadi pada kalian. Loh, kalian udah pada gila kali ya? Dipikir rakyat ini diam saja gitu ya? Wah. Hanya menambah dosa aja kalau bahas perilaku mereka ini. Gila, sampai orang meninggal dilibatkan dalam urusan politik. Pantas aja zaman junjungannya Pilgub DKI kemarin, walaupun yang tidak bersangkutan langsung, orang yang meninggal ditolak, disolatkan di masjid. Nah, ajarannya mungkin seperti sana. Kalau yang hidup nggak berhasil, kalau melawan yang hidup kita kalah, yang mati kita lawan. Mungkin begitu kali prinsipnya. Kalau kita kalah melawan Pak Jokowi, kita mentok melawan Gibran, yang mati kita lawan. Orang tuanya kita lawan, kuburnya kita datengin. Mungkin begitu kali. Begitukah? Ingat, orang meninggal ditolak, disolatkan di salah satu masjid di Jakarta. Saya nggak tahu kalian bagian dari mereka apa enggak. Saya nggak tahu kalian terconnected dengan paham-paham itu apa enggak. Mudah-mudahan kalian nggak sadar dan ini terus kalian lakukan saja sepuas hati kalian sampai nanti kalian mentok sendiri atas perilaku kalian. Dan ketika kalian mentok itu, jangan salahkan orang lain. Teman-teman, masyarakat Indonesia yang mempunyai akal sehat, biarkan ini kata kelompok mereka akalnya sehat. Saya nggak tahu agama apa yang membenarkan perilaku yang seperti ini sehingga mereka juga pengikutnya masih menganggap akalnya mereka sehat. Mereka masih menganggap mereka itu pahlawan. Gua nggak tahu harus dengan cara apa gua jelasin mereka. Kalian yang sering WA ke saya, hatersnya saya, yang terus-menerus katanya mereka itu adalah pahlawan bagi kalian. Inikah yang kalian sebut pahlawan? Inikah yang kalian sebut pahlawan? Gagal melawan orang yang masih hidup, dia kejar orang yang sekarang meninggal.